Nabi Ibrahim bukan hijrah ke negeri Syam, melainkan ke Meghalaya. Benarkah? Lalu, di manakah letak Meghalaya itu berada? Meghalaya, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tempat tinggal awan, adalah nama wilayah perbukitan di bagian timur Laut India. Wilayah ini dianggap sebagai tempat terbasah di bumi, dengan tingkat curah hujan tahunan yang mencengangkan yaitu rata-rata sejumlah 11.871 mm. Bandingkan dengan kota Bogor yang digelari kota hujan, dengan curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 sampai dengan 4.000 mm. Bahkan, di Mausinram, sebuah desa di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, tercatat dalam Guinness Book of World Records, pemilik rekor tertinggi yang belum terpecahkan, yaitu menerima curah hujan 26.000 mm pada tahun 1985. Letak Meghalaya. Ibu kota Meghalaya adalah Shillong. Selama pemerintahan Inggris di India, otoritas Kekaisaran Inggris menjulukinya Skotlandia Timur. Hal menarik lainnya dari Meghalaya adalah karena Komisi Internasional tentang Stratigrafi atau ICS, badan ilmiah yang bertanggung jawab untuk mengusulkan nama-nama baru untuk sejarah geologi bumi, memilih nama Meghalaya sebagai nama zaman terbaru dalam sejarah bumi, atau bagian terakhir dari 3 subdivisi dari seri zaman geologis Holocene. Sebagai informasi, zaman di mana kita hidup saat ini dalam ilmu geologi disebut dengan zaman Holocene, yaitu zaman yang dimulai dari sekitar 11.700 tahun yang lalu, yaitu setelah akhir zaman es terakhir. Zaman Holocene ini oleh para ilmuwan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Greenlandian, Nordgripian, dan Meghalayan. Sejak berakhirnya zaman es terakhir, iklim bumi terus berfluktuasi. Pertama, ada periode hangat yang berlangsung dari 11.700 hingga 8.300 tahun yang lalu. Zaman inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai zaman Greenland atau awal Holocene. Selanjutnya, bumi mengalami periode pendinginan bertahap dari sekitar 8.300 sampai 4.200 tahun yang lalu. Para ilmuwan kemudian menyebutnya sebagai zaman Nordgripian atau tengah Holocene. Berikutnya, zaman terakhir Holocene dimulai sekitar 4.200 tahun yang lalu hingga saat ini, yang kemudian dikenal oleh para ilmuwan sebagai zaman Meghalaya. Zaman ini oleh para ilmuwan disebut dimulai dengan peristiwa kekeringan yang sangat merusak, yang efeknya berlangsung hingga 200 tahun dan dianggap bertanggung jawab menghancurkan sejumlah peradaban di seluruh dunia. Peradaban besar dimulai. Kekeringan tersebut sangat berpengaruh terutama pada masyarakat berbasis pertanian. Hal yang pada gilirannya menyebabkan dimulainya migrasi manusia yang luas dari daerah-daerah seperti Mesir, Mesopotamia, lembah sungai Indus, dan lembah sungai Yangtze. Alasan dipilihnya Meghalaya sebagai nama zaman Holocene terakhir yang mendefinisikan batas bawah dari panggung skala waktu geologi yang ditemukan oleh tim peneliti pada stalagmit yang tumbuh di Gua Maum Lu yang terletak di negara bagian Meghalaya, India. Dikutip dari Hindustan Times, Gua Maum Lu di Meghalaya terletak di ketinggian 1.290 meter dan merupakan salah satu dari 10 gua terpanjang dan terdalam di India. Stalagmit yang dikumpulkan dari sini telah menunjukkan bahwa kondisi di gua itu cocok untuk melestarikan tanda-tanda kimia transisi di masa lampau. Menurut Dr. Stanley Finney, Sekretaris Jenderal Persatuan Internasional Ilmu Geologi, zaman Meghalaya adalah periode unik di antara banyak interval skala waktu geologis, karena permulaannya berhubungan dengan perubahan budaya utama
yang didorong oleh peristiwa iklim besar, yakni kekeringan yang berkepanjangan, yang menurut para ahli efeknya berlangsung hingga 200 tahun. Zaman ini diusulkan oleh ilmuwan sebagai zaman geologi di mana dimulainya masa Antroposen yang didefinisikan sebagai asal dari dimulainya dampak manusia yang signifikan terhadap geologi dan ekosistem bumi, termasuk di dalamnya adalah perubahan iklim. Sesungguhnya, ada hal yang menarik dari migrasi akibat kekeringan yang berkepanjangan di masa kuno ini, yang disebut oleh para ilmuwan mengawali Megalayan Age atau zaman Megalaya pada sekitaran 4200 tahun yang lalu atau sekitar 2200 sebelum Masehi, yaitu karena kisaran tahun ini bisa dikatakan sama dengan masa hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Migrasi Nabi Ibrahim. Yang lebih menarik lagi, dalam banyak riwayat tradisi agama Samawi, Nabi Ibrahim dikisahkan di masa hidupnya pernah melakukan migrasi bersama dengan Nabi Lut. Dalam Al-Quran pun, hal ini diisyaratkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 26, yang artinya, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Syam artinya Suriah atau Levant. Benarkah? Sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyebutkan pembahasan terkait migrasi oleh Nabi Ibrahim. Akan ada migrasi setelah migrasi. Yang terbaik dari penduduk bumi akan tinggal di tempat Nabi Ibrahim bermigrasi, yaitu Syam. Hadis Nabi Muhammad SAW ini oleh para cendekiawan dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman. Pertanyaannya, apakah benar yang dimaksud negeri Syam dalam hadis tersebut adalah Suriah atau Levant? Syam artinya Assam atau Benggala? Pendapat para cendekiawan selama ini keliru bahwa negeri Syam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat migrasi Nabi Ibrahim bukanlah wilayah Suriah atau Levant, melainkan Asyam di wilayah Benggala. Tetapi setidaknya dalam beberapa hal juga mengindikasikan jika Nabi Ibrahim pernah bereksistensi di wilayah Benggala atau Asia Selatan secara umum. Pertimbangan tentang hal ini terutama terkait dengan nama anak Nabi Ibrahim, Madian, yang terindikasi berasal dari nama kawasan bernama Negeri Madian, yang besar kemungkinan berada di wilayah Benggala. Terlebih lagi, keberadaan nama sungai Brahmaputra yang mengalir di wilayah Madian atau Madian Nagar lebih menguatkan hal tersebut. Di sisi lain, memang di sekitar wilayah Negeri Tengah atau Madian Nagar terdapat nama wilayah bernama Assam yang jelas sangat memiliki kesamaan dengan Syam yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meghalaya dan Assam dengan fakta sebagai negeri paling basah di bumi bisa menjadi alasan yang kuat untuk menjadi tujuan orang-orang di masa kuno untuk bermigrasi menghindari kekeringan yang berlangsung sangat lama, tidak terkecuali Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikianlah jika para ilmuwan mengatakan bahwa Meghalaya Age atau zaman Meghalaya sebagai periode yang unik dikarenakan permulaannya berhubungan dengan perubahan budaya utama yang didorong oleh peristiwa iklim besar. Ini pun bisa dikatakan sesuai dengan fakta historis bahwa di masa inilah hadir Nabi Ibrahim yang nantinya dikenal sebagai bapak agama-agama besar dunia. Jadi benar, zaman Meghalaya adalah salah satu periode sejarah manusia yang sangat menentukan. Di titik inilah tonggak sejarah baru dimulainya perjalanan peradaban manusia dimulai, yang kemudian berlangsung hingga saat ini. Nampaknya, ketika para ilmuwan kemudian memilih nama wilayah Meghalaya untuk menjadi nama periode seri terakhir Holocene, bukanlah pula suatu kebetulan, tapi memang telah digariskan oleh Yang Maha Penguasa alam semesta.
sebagaimana bunyi surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Hikmah Meghalaya. Jika kita lebih jauh menggali apa hikmah di balik fenomena zaman Meghalaya, kita dapat melihat bahwa bukan saja karena di Meghalaya atau di Gua Maumlu ini ditemukan data kunci penanggalan waktu geologi, tetapi juga karena nampaknya memang dari wilayah inilah Nabi Ibrahim memulai suatu peradaban baru manusia yang akan terus berlangsung hingga masa sekarang. Ketika ia menyebutkan, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku." Surah Al-Ankabut ayat 26. Pada hakikatnya, perintah itu adalah suatu anugerah berwujud petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menuju tempat yang iklimnya lebih kondusif, yang memungkinkannya dapat merintis peradaban besar. Bisa jadi di titik ini, ketika dampak kekeringan begitu hebat, sebagaimana yang diungkap para ilmuwan telah mengakibatkan runtuhnya banyak peradaban besar di seluruh dunia, seperti Mesir, Mesopotamia, lembah sungai Indus, dan lembah sungai Yangtze. Praktis, tidak ada lagi penguasa besar yang lalim, yang berpotensi mengganggu tugas Nabi Ibrahim alaihissalam dalam merintis peradaban besar yang akan terus berlanjut hingga ribuan tahun kemudian. Demikianlah kisah mengenai berpindahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah tentang Meghalaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.